Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Role Lingkup Studi Kelayakan Bisnis. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan siapa-siapa saja kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Martiananda Ramadan. Yang kedua, Rizkika. Yang ketiga, Muhammad Zaki. Yang keempat, Winih Baiti Humairah. Yang kelima, Nabila Paula Sadidah. Yang keenam, Nuhan Said. Baik, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Rizkika. Waktu tepatnya saya persilahkan. Masuk pada pembahasan pertama pada ruang lingkup studi kelayakan bisnis, yaitu pengertian. Bagi sebagian orang awam atau pebisnis, studi kelayakan bisnis mungkin masih terdengar asing. Padahal studi ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Karenanya, ada baiknya jika pebisnis pemula memahami terlebih dahulu seluk-beluk kegiatan ini dengan memperhatikan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis perlu untuk dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka harus siap menerima konsekuensi yang dihadapi seperti tidak menemui jalan keluar ataupun gulung tikar. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, menentukan tujuan, mendeskripsikan situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Studi kelayakan sering disebut dengan feasibility study, yang merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Apakah menerima suatu gagasan usaha yang direncanakan atau menolaknya. Dalam artian, jika usaha tersebut dijalankan, akankah memberikan benefit atau tidak, baik finansial benefit maupun social benefit, tergantung dari penilaian yang dilakukan. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Silakan kepada Saudara Martiananda. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Rizkika tadi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang skema aspek penilaian. Saat melakukan studi kelayakan bisnis adalah banyak aspek yang harus diteliti. Pada dasarnya aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun bisa dikurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Secara umum, aspek penilaian dalam studi kelayakan bisnis terbagi menjadi 5, yaitu aspek hukum atau legalitas. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat, aspek manajemen. Yang kelima, aspek keuangan. Di sini aspek hukum atau legalitas salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Lalu aspek ekonomi dan budaya ialah pada aspek ekonomi dan budaya studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana permasalahan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Lalu yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran ini ialah
Aspek yang diteliti dalam studi kelayakan yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh pemasaran memiliki peluang pasar. Lalu yang keempat, aspek manajemen. Aspek manajemen ialah aspek yang berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat luas. Lalu yang terakhir, aspek keuangan. Aspek keuangan ialah aspek yang dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Untuk poin selanjutnya ada tujuan. Seperti yang sudah diketahui bahwa studi kelayakan bisnis adalah sebuah penelitian yang harus dilakukan sebelum menjalankan suatu bisnis ataupun proyek. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ancaman kerugian yang akan diterima oleh pebisnis. Studi kelayakan bisa dikatakan seperti sebuah planning atau perencanaan sebelum diwujudkannya sebuah acara atau bisnis. Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan studi kelayakan bisnis, dan jika dirumuskan secara eksplisit, tujuan yang akan dicapai dari konsep studi kelayakan bisnis sekurang-kurangnya ada 3 pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi pihak investor, ditujukan sebagai bahan penelitian dari kelayakan usaha atau proyek agar menjadi masukan yang dapat bermanfaat, karena sudah mengkaji sehingga dapat dijadikan dasar untuk investor dalam membuat keputusan investasi objektif. Untuk poin yang kedua, bagi analisis studi kelayakan bisnis, adalah alat yang berguna dan dapat dipakai sebagai bahan penunjang kelancaran tugas-tugasnya dalam penilaian suatu usaha baru, pengembangan usaha baru, atau menilai kembali usaha yang sudah ada. Yang ketiga, bagi pemerintah, untuk pengembangan sumber daya manusia berupa penyerapan tenaga kerja dan hasilnya dapat menambah pemasukan pemerintah, baik pajak pertambahan nilai retribusi berupa biaya perizinan, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagi masyarakat, peluang meningkatkan kesejahteraan rakyat serta ada nilai tambah sebagai akibat dari adanya usaha atau proyek tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Tahapan pada studi kelayakan bisnis adalah tahapan yang tidak perlu tergesa-gesa serta terencana, dapat memberi kesempatan bagi para pembisnis untuk dapat mengatur analisa bisnisnya dengan baik. Jadi dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penemuan ide, selanjutnya pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis data, evaluasi, lalu pengambilan keputusan. Jika layak, maka akan dilanjutkan kepada tahapan rencana pelaksanaan dan direkomendasikan, lalu dapat dijalankan. Jika tidak layak, maka tidak dijalankan dan melakukan evaluasi ulang. Selanjutnya, produk yang akan dibuat haruslah laku dijual dan menguntungkan. Oleh karena itu, penemuan ide terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek yang harus dilakukan, di mana produk yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum dipenuhi. Karena pendistribusian yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen dapat menimbulkan ide-ide usaha untuk menyempurnakan produk dan menciptakan produk baru. Selanjutnya, mengumpulkan data dan informasi. Mengumpulkan data dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, lalu mengolah data berdasarkan teori yang relevan, menganalisis, menganalisis dan mengimplementasikan, mempresentasikan hasil pengolahan data dengan alat analisis yang sesuai. Slide selanjutnya.
Analisis data, pengolahan data dan informasi dengan metode-metode yang lazim digunakan, kemudian dilakukan cek ulang untuk memastikan kebenarannya, dengan menentukan kriteria kelayakan untuk bisa digunakan secara umum dari seluruh aspek. Lalu tahap evaluasi, mengevaluasi usulan usaha yang didirikan, terdapat faktor-faktor yang belum dianalisa dan perlu dilakukan penyempurnaan sebelum dilakukannya usaha tersebut. Lalu pengambilan keputusan, mengambil keputusan terhadap hasil analisa yang dilakukan. Jika layak, maka dapat direkomendasikan, dan jika tidak layak, maka sebaiknya dibatalkan. Lalu, slide selanjutnya, tahap rencana pelaksanaan. Menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana, dan sumber daya lainnya. Lalu memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Rekomendasinya sebaiknya disertakan oleh saran-saran, perbaikan yang dibutuhkan, dan kelengkapan dokumentasi. Lalu dijalankan. Setelah semua pekerjaan setelah selesai, maka bisnis dapat dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Manfaat terdapat 3. Yang pertama, manfaat finansial diperoleh oleh pelaku bisnis tersebut dirasa menguntungkan dibandingkan dengan risiko yang akan dihadapi. Yang kedua, manfaat ekonomi nasional. Bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi saja, tetapi juga manfaat bagi meningkatkan ekonomi negara secara makro. Misalnya semakin banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap, peningkatan devisa membuka peluang bagi investasi. Yang ketiga, manfaat sosial, memberikan manfaat terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi bisnis tersebut dibangun. Selanjutnya oleh teman saya. Baik, untuk slide terakhir ada karakteristik. Karakteristik merupakan suatu ciri dalam ruang lingkup bisnis. Terdapat 4 unsur yang bersifat dikotomis atau pembagian dan saling berkaitan. Yaitu yang pertama, ada perilaku penerapan suatu konsep bisnis. Yang kedua, ada waktu penerapan gagasan atau ide-ide baru. Yang ketiga, ada resiko penerapan gagasan atau ide-ide baru. Yang keempat, ada ruang lingkup gagasan atau ide-ide baru. Secara umum, karakteristik ini mendorong untuk sebagai owner untuk mencari ide-ide baru dalam berbisnis. Baik, untuk slide selanjutnya. Secara universal, keempat faktor tersebut sanggup mengantarkan seseorang dalam memastikan kelayakan dalam suatu bisnis. Karakteristik suatu bisnis layak selaku berikut. Yang pertama, ada susunan pembaruan dimulai dengan menganalisis peluang. Seperti sebagai contoh, adanya corona ini membuat para pembisnis harus memutar strategi untuk menjual barang secara online. Yang kedua, pembaruan adalah perpaduan antara konsepsi dan persepsi. Yang ketiga, ada pembaruan itu efektif, simpel, dan dipusatkan pada sesuatu. Yang keempat, ada pembaruan yang efektif dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang lima, keberhasilan tujuan pembaruan terletak pada kepemimpinan atau jiwa leadership pada suatu owner. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.